Jika bilangan A habis dibagi oleh bilangan B, maka dikatakan B adalah faktor dari A. Oke teman-teman, salam edukasi. Pada tutorial kali ini spesial buat tanggal 15 September ini, saya memberikan sebuah animasi media pembelajaran interaktif. Bisa teman-teman gunakan ke Android-nya, bisa di APK-kan juga ke Android dan ke Play Store-nya, bisa diinstal juga gitu di HP Android-nya gitu. Tapi di sini saya memberikan view atau melihatkan atau mendemokan kepada teman-teman seperti apa sih aplikasi atau media yang saya kembangkan ini gitu. Pada media ini kita akan membahas yaitu materi tentang FEB dan KPK. Buat para guru matematika, media ini sangat berfungsi atau berperan penting buat proses pembelajaran, apalagi sekarang lagi wabah pandemi gitu ya. Untuk peserta didiknya di rumah juga tidak ketinggalan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan guru juga bisa menggunakan media ini sebagai sarana untuk menyampaikan pembelajarannya kepada peserta didiknya dengan secara menarik, efektif dan efisien. Dan ini juga cocok buat teman-teman yang lagi membuat skripsi, juga bisa nih diajukan ke dosen pembimbingnya. Apabila nanti skripsinya itu di ACC atau disetujui, maka media ini bisa juga dikembangkan buat teman-teman yang lagi membutuhkan judul ataupun media pembelajaran interaktif berbasis Android gitu. Di sini kita pertama sekali harus menginstal yaitu aplikasi Adobe Flash CS3 atau CS6. Silakan. Nanti aplikasi ini dijalankan lewat sana. Di sini ada FLA-nya dan juga ada SWF-nya yang bisa diedit lagi. Tapi di sini saya akan melihatkan kepada teman-teman yaitu secara pintas atau secara demo, yaitu tampilan medianya. Di sini teman-teman, di sini ada cara untuk mencari KPK-nya dan juga ada penjelasan dari mencari bilangan KPK dan FEB-nya. Oke, kita masuk kepada aplikasi. Hai teman, ayo mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kalian bisa mulai dari bagian yang kalian sukai. Oke, animasinya meminta kepada kita apakah kita mulai dari faktor atau kelipatan mana gitu. Saya akan pilih gitu. Di sini juga bisa di full screen, ada juga bisa dikecilkan lagi, dibesarkan lagi atau layar penuh gitu ya. Ini juga bisa di-APK-kan. Di sini saya menampilkan atau mendemokan aplikasi ini, bisa digunakan untuk teman-teman atau adik-adik atau guru untuk media pembelajarannya. Oke, kita dengarkan seksama medianya dan saksikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk kodenya di bawah di deskripsi ada link downloadnya, silahkan di download. Dan untuk password WinRAR-nya ada di video ini, dan jangan di skip videonya supaya teman-teman bisa melihat password dari WinRAR-nya. Oke, terima kasih. Jika bilangan A habis dibagi oleh bilangan B, maka dikatakan B adalah faktor dari A. Misalnya, mari menentukan faktor dari 12. Jawabannya adalah bilangan 12 diuraikan menjadi perkalian dua bilangan sebagai berikut. 12
sama dengan 1 dikali 12 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 3 dikali 4. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Hai teman, ayo mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kalian bisa mulai dari bagian yang kalian sukai. Untuk menentukan SPB dari dua bilangan, terlebih dahulu dicari faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian, dicari faktor persekutuannya. Setelah itu, dipilih bilangan yang terbesar. Misalnya, tentukan SPB dari 12 dan 16. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, 4. Jadi, SPB dari 12 dan 16 adalah 4. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika semua bilangan asli kamu kalikan dengan 2, maka diperoleh bilangan kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Misalnya, ayo menentukan bilangan kelipatan 3. Jawabnya adalah 1, 2, 3, 4 dikali 3 sama dengan 3, 6, 9, 12. Jadi, bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12. Untuk menentukan KPK dari dua bilangan, terlebih dahulu dicari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Kemudian dicari kelipatan persekutuannya. Setelah itu, dipilih bilangan yang terkecil. Misalnya, tentukan KPK dari 6 dan 8. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Perhatikanlah faktor dari beberapa bilangan berikut ini.
dari 2 adalah 1 dan 2. Jadi, 2 adalah bilangan prima. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Jadi, 3 adalah bilangan prima. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Jadi, 5 adalah bilangan prima. Bilangan 1 bukan bilangan prima, sebab bilangan 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu bilangan 1 itu sendiri. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima suatu bilangan. Misalnya, faktorisasi prima dari 36. Dengan menggunakan pohon faktor, kita dapatkan bahwa 36 sama dengan 2 dikali dengan 18. 18 sama dengan 2 dikali 9. Dan 9 sama dengan 3. Ayo menentukan FPB dengan faktorisasi. Misalnya, tentukan FPB dari 12 dan 18. Maka faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 6 dan 6 sama dengan 2 dikali 3. Faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 9 dan 9 sama dengan 3 dikali 3. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Ayo menentukan KPK dengan faktorisasi. Misalnya, tentukan KPK dari 24 dan 42. Maka, faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 12. 12 sama dengan 2 dikali 6. Dan 6 sama dengan 2 dikali 3. Faktorisasi dari 42 adalah 2 dikali 21. Dan 21 sama dengan 3 dikali 7. Jadi, KPK dari 24 dan 42 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7 sama dengan 168. Untuk menu game, ini ada petunjuknya. Silakan teman-teman ikuti petunjuk, yaitu untuk mengetikkan jawaban keluar terlebih dahulu dari full screen, tekan tombol hijau pada satu kotak untuk mengisi pertanyaan. Masukkan jawaban pada kotak yang telah disediakan, tekan tombol OK. Oke, ini cari game ini. Mendaftar, menurun gitu. Contohnya 12. Hai teman, ayo mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kalian bisa mulai dari bagian yang kalian sukai. Itulah media inilah media pembelajaran interaktif kita mengenai kelipatan dan faktor untuk siswa SD yang bermanfaat rasanya. Silahkan ambil, atau pengen kami editkan juga menggunakan jasa kami juga silakan.
Silahkan komen di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa salam edukasi.